pendidikan. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Kali ini kita bertemu di video pembelajaran saya. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dalam hati. Semoga proses pembelajaran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tanah dan keberlangsungannya kehidupan. Tanah merupakan komponen penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian mengolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lainnya termasuk kita. Tanah memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita dapat menggolongkannya beberapa jenis tanah dan proses pembentukannya. Untuk jelasnya, mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Standar kompetensi 3.9 memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedur berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya terkait fenomena kejadian tampak mata. Kompetensi dasar menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk keberlangsungan kehidupan. Indikator pembelajaran 1. Menjelaskan proses pembentukan tanah. 2. Menjelaskan komponen penyusun tanah. Tujuan pembelajaran 1. Menyebutkan 4 tahap proses pembentukan tanah. Kedua, menjelaskan beberapa faktor terbentuknya tanah. Yang ketiga, menjelaskan komponen penyusun tanah. Ada 4 tahap proses pembentukan tanah. 1. Pelapukan batuan. 2. Pelunakan struktur tanah. 3. Tumbuhnya tanaman perintis. 4. Penyubur tanah. Selanjutnya, 1. Pelapukan batuan. Pelapukan batuan adalah proses pelapukan batuan terjadi ketika batuan hancur secara fisik, kimia, dan biologis. Proses ini biasanya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Proses pelapukan batuan terdiri atas 1. Pelapukan fisik. 2. Pelapukan kimiawi. 3. Pelapukan biologi. Pelapukan fisik, pengertiannya adalah pelapukan ini terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuan. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam.
3. Pelapukan biologi. Pelapukan biologi adalah penyempurna yang menjadikan butiran batu menjadi sesuai dengan sifat tanah. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh aktivitas makhluk hidup, pelunakan struktur tanah. Saat batuan telah berubah menjadi partikel yang lebih kecil, batu ini perlahan akan terkikis hingga mengalami pelunakan. Air dan udara yang berperan dalam mengikis batuan kecil. Dalam prosesnya, rongga-rongga dalam batuan akan terbentuk. Kemudian rongga ini akan menjadi tempat hidup bagi mikroorganisme seperti mikroba dan lumut. Kemudian tumbuhnya tanaman perintis. Tumbuhnya tanaman perintis ini disebabkan karena adanya unsur air yang melimpah di dalam batuan lunak. Tanaman perintis akan menghasilkan asam humus yang kemudian mengalir ke celah batuan. Contoh tanaman perintis adalah lumut seperti pada gambar yang terlihat. Penyubur tanah. Batuan yang sudah lapuk sempurna akan mendapatkan bahan organik dari organisme yang tumbuh di atasnya. Tanah akan mengalami proses pengemburan sehingga mampu menghasilkan unsur hara dan air. Selanjutnya, komponen penyusun tanah. Komponen penyusun tanah terdiri atas bahan padat, mineral. Yang kedua, bahan padat organik. Yang ketiga, air. Dan yang keempat adalah udara. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sebagai kesimpulan, 1. Ada 4 tahap proses pembentukan tanah, yaitu pelapukan tanah, pelunakan struktur tanah, tumbuhnya tanaman perintis, dan penyuburan tanah. Yang kedua, proses pelapukan batuan terdiri atas pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. 3. Komponen penyusun tanah terdiri atas bahan padat mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat.